perempuan kalau ditanyain cowok itu mau makan apa, jawabannya terserah gitu kan. Itu aja itu mulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di Pitalk dengan saya Doni Dwi Saputra. Dimana pada podcast kali ini kita akan membahas mengenai emansipasi wanita di lingkup organisasi dan perkuliahan. Nah, di organisasi sendiri suatu posisi ketua atau pimpinan itu adalah suatu posisi yang dianggap tidak layak diduduki oleh seorang perempuan, khususnya di Indonesia ini yang menganut budaya patriarki. Padahal tanpa kita sadari, dengan adanya kemampuan yang tinggi, beberapa perempuan itu dapat menjadi seorang pemimpin, khususnya dalam sebuah organisasi. Nah, perempuan juga ingin memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam ruang publik, di mana perempuan dan laki-laki adalah individu yang sama, yang membedakannya hanyalah kemampuan yang dimiliki satu sama lain. Karena hal yang diutamakan dalam sebuah kepemimpinan organisasi adalah mengatur keorganisasiannya. Nah, untuk membahas terkait hal itu, kali ini kita ditemani oleh Kak Farah. Halo. Oke, mungkin bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya, kenalin nama aku Farah. Aku dari Departemen PSDM sebagai Kepala Departemen PSDM Pamadiksi 2023. Oke, selain di Departemen PSDM Pamadiksi, Kak Farah menjabat ada di organisasi apa aja? Oh ya, kebetulan tahun ini juga saya menjabat sebagai Ketua Umum Sahabat Perpustakaan 2023 dan juga Wakil Forum Komunikasi Mahasiswa Bidik Misi Besuki Raya. Wah, jabatan yang relevan banget ya dengan tema kita pada episode kali ini. Tapi ngomong-ngomong mengenai emansipasi wanita nih, dari sudut pandang kakak sendiri, emansipasi wanita itu gimana sih? Oke, langsung ditembak ya emansipasi wanita. Yeah. Aku jawabnya ini formal, non formal atau gimana nih? Santai aja. Oke, mungkin kalau santai ini disclaimer dulu ya. Aku bukan seorang ahli di bidang emansipasi wanita. Aku bukan kuliah di bidang yang fokus terhadap tema ini. Jadi di sini emang kita saling berbagi informasi, saran, dan masukan. Jadi kalau nanti ada pernyataan aku yang salah nih teman-teman, tolong jangan dijudge karena takut melukai individual ataupun kelompok, dalam hal ini Pamadiksi tentunya. Jadi kalaupun ada pernyataan aku yang salah nih, mungkin teman-teman bisa kasih saran dan masukan di kolom komentar YouTube kan? Main di YouTube kan? Nah, benar. Bisa saran dan masukan di YouTube ataupun nanti langsung DM aku di IG aku di @farahdwn_. Oke, terima kasih. Mungkin itu disclaimer dulu ya, karena saya emang takut gitu karena ini merupakan salah satu topik yang cukup sensitif. Nah, benar, sensitif gitu. Tadi pertanyaannya apa Kak? Emansipasi wanita ya menurut perempuan. Dari sudut pandang Oh, dari sudut pandang saya sebagai perempuan. Oke, emansipasi wanita menurut saya ya sebagai perempuan, jadi emansipasi wanita ini menurut saya itu tidak hanya berfokus pada kesetaraan gender saja, baik dari kaum laki-laki maupun dari kaum perempuan. Perlu dikaji lebih lanjut apa itu perbedaan gender dari laki-laki dan perempuan, karena banyak sekali kan ya orang itu salah kaprah terhadap pemahaman gender dan seks, padahal itu keduanya beda. Jadi seks itu adalah perbedaan kelamin antara laki-laki dan perempuan dilihat secara biologis atau biologis. Sedangkan kalau gender itu adalah semacam konstruksi sosial Kak. Jadi bagaimana masyarakat itu membangun pemahamannya terhadap tingkah sifatnya laki-laki dan perempuan. Kadang tuh kan perempuan di ini kan feminin, lemah lembut gitu ya.
Sedangkan laki-laki harus kuat, harus maco. Kalau laki gemulai malah dipandang salah atau keliru di masyarakat. Itu kan pemandangan gender di masyarakat kita gitu. Jadi sebenarnya emansipasi wanita menurut saya sebagai perempuan itu adalah terkait kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Tidak hanya perempuan harus feminin, kerjanya nggak boleh yang berat-berat gitu, padahal kerjanya nggak boleh di politik-politik, padahal kan boleh ya, sesuai dengan kemampuan dan skill mereka gitu. Apalagi kalau cowok gitu, cowok ngapain sih cowok kerja masak-masak, ngapain sih cowok punya hobi merias gitu, padahal kan banyak sekali pekerjaan sekarang itu yang kayak koki kebanyakan juga cowok, perias, pengantin juga ada yang cowok gitu. Jadi menurut saya di sini emansipasi wanita itu tidak hanya mengarah pada kesetaraan antara perempuan, tapi juga perlu diluruskan gitu gendernya sendiri antara laki-laki dan perempuan. Dan kalau fokusnya ke emansipasi wanita itu merupakan kesetaraan yang hak, kesempatan, dan juga peluang yang sama gitu untuk perempuan sendiri. Jadi perempuan itu punya hak, kesempatan, dan juga keleluasaan atau kebebasan untuk memilih dan melaksanakan hidupnya sesuai dengan kemauannya. Itu menurut saya dari emansipasi wanita. Tadi kan udah dibahas sedikit mengenai kesetaraan tuh. Ya. Nah, ini kan udah ada kesetaraan gender, tapi kenapa kok masih ada emansipasi wanita? Ini juga dari buku yang saya baca, emansipasi wanita itu latar belakangnya karena tidak adanya kesetaraan gender. Tidak adanya kesetaraan gender antara perempuan dan juga laki-laki. Kesetaraan gender yang seperti apa? Kadang kan kalau dalam lingkungan ya, kita hidup lah bermasyarakat gitu, banyak sebagian orang tuh memandang bahwa perempuan itu harus di dapur. Perempuan kalau udah nikah ngurus rumah tangga aja, nggak boleh kerja. Padahal perempuan juga bebas gitu memilih kemana dia menjalani hidupnya. Kesetaraan gender di sini itu menurut saya adalah setara antara hak perempuan dan juga laki-laki. Haknya hidup, haknya memilih hidup, memilih bagaimana dia mau menjalankan hidupnya sendiri itu. Jadi mungkin budaya patriarki yang sudah kakak sebutkan tadi itu adalah budaya kuno yang hanya dianut, mungkin masih dianut ya, mungkin masih dianut oleh sebagian orang di zaman sekarang. Tapi menurut saya kesetaraan gender dan emansipasi wanita itu adalah dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Karena kenapa ada emansipasi wanita? Karena tidak adanya kesetaraan gender awalnya. Jadi perlu adanya tadi pertanyaannya adalah kenapa masih ada emansipasi wanita sedangkan udah ada kesetaraan gender. Jadi menurut saya sekarang ini untuk kesetaraan gender itu masih kurang. Maka dari itu emansipasi wanita masih terus digerakkan, masih terus perlu diperjuangkan lah zaman sekarang ini. Karena masih banyak ya orang-orang yang masih menganut budaya patriarki atau memandang wanita atau perempuan itu masih di bawah. Benar. Tapi itu ini sih mungkin bisa dibuktikan dengan jabatan kakak sekarang sebagai ketua di organisasi Sahabat Fokus. Iya benar. Jadi sekarang ini kenapa saya bicara bahwa wanita masih dipandang gitu untuk dipandang enggak ya? Iya, dipandang lemah karena takutnya wanita terlalu emosional, wanita terlalu pelin-pelan lah kasarannya. Ada banyak video gitu ya, saya lihat di salah satu, boleh nggak ini menyebut nama aplikasinya? Boleh kayaknya ya. Boleh. Di salah satu TikTok gitu ya, perempuan kalau ditanyain cowok itu mau makan apa, jawabannya terserah gitu. Nah itu kan salah satu bukti cewek itu pelin-pelan ya.
gitu. Jadi mungkin itu adalah cewek itu dipandang, perempuan itu dipandang kurang bisa untuk memimpin, kurang bisa untuk mengkoordinasi seseorang, untuk mengkoordinasi dirinya aja dia bingung gitu ya. Tapi kita nggak bisa memukul rata semuanya, karena ada beberapa orang, khususnya perempuan ya, itu punya suatu apa ya, kalau orang bicara tuh integritas, atau sifat yang sebenarnya dia itu punya rasa kepemimpinan gitu. Saya sendiri, saya mengikuti Pamadiksi. Pembina kita Pamadiksi adalah Ibu Rida Hanum. Beliau perempuan yang hebat, menjabat juga sebagai wakil koordinator kemahasiswaan dan juga alumni, kan? Dan wakil kita Maura itu juga menjabat sebagai wakil Pamadiksi. Terus beberapa dari kepala departemen kita perempuan-perempuan juga, perempuan-perempuan hebat. Kalau di Pamadiksi itu hampir keseluruhan didominasi perempuan. Nah benar Kak, hampir nggak seluruhnya ya, banyak banget. Dan mendominasi itu perempuan-perempuan yang menjadi pengurus di Pamadiksi. Jangankan pengurus ya, waktu itu loh, waktu yang di Sutarjo banyak banget itu perempuannya, gila. Jangankan di Pamadiksi ya, kayak kalau dari yang aku lihat nih, di beberapa organisasi di UNIF ini juga udah mulai banyak dominan perempuan daripada laki-laki. Iya bener Kak, bener. Karena apa ya, mungkin dari jiwa-jiwanya perempuan sendiri gitu. Kok aku dipandang gini sih sama orang, itu dipandang lemah gitu, padahal aku bisa gitu. Nah itu merupakan suatu sifat yang muncul secara alami gitu ya dari kita. Aku nggak lemah kok, aku bisa kok gitu. Itu juga yang mendasari saya mencalonkan diri menjadi ketua umum Sahabat Perpustakaan gitu. Lawan saya juga waktu itu laki-laki kan. Iya. Di pikiran saya nih waktu itu ya, kalau aku kalah, padahal aku adalah perempuan yang sangat menjunjung tinggi emansipasi wanita. Aku ingin membuktikan kepada orang-orang bahwa perempuan itu bisa memimpin, bisa mengkoordinasi, bisa menjadi tumpuan gitu. Tidak hanya laki-laki kan, karena kita selalu dipandang lemah, padahal kita juga bisa menjadi pion untuk menggerakkan organisasi. Benar. Nah, berdasarkan pengalaman kakak di organisasi dan memimpin sebuah organisasi, menurut kakak itu apa aja faktor yang mendorong seorang perempuan atau wanita itu aktif di sebuah organisasi? Faktor ya. Yang pertama ya, mungkin kita ingin memiliki kesempatan yang sama gitu dengan laki-laki. Contohnya aja presiden kita dari 7 presiden ada 1 presiden perempuan. Baru ada satu. Nah mungkin itu yang jadi kayaknya perlu ada perubahan. Perlu ada perubahan karena pandangan pandangan pemikiran laki-laki sama perempuan itu dianggap berbeda. Kedua itu faktor yang kedua yang mungkin yang sudah saya jelaskan dan sudah kakak tadi sebutkan di awal, bahwa kita sebagai perempuan punya hak. Haknya kita, mungkin ada beberapa perempuan yang ingin menjalankan hak untuk berpendapat, karena kadang kalau ada stereotip, ada suatu cap gitu, kalau kita nggak punya jabatan kita nggak bisa berpendapat. Benar. Right? Iya. Nah, kadang itu gitu, jadi kita mikir sebagai perempuan bahwa apa kita harus punya jabatan dulu baru biar kita didengar. bisa berpendapat, baru kita bisa didengar, kan enggak. Tapi beberapa mungkin karena itu tadi, kalau kita rapatnya pemikiran bahwa wanita itu
lemah dan nggak pantas didengar. Jadi kita kayak apa ya, gebrakan yang bisa kita lakukan kalau bisa pendapat kita didengar itu apa, dengan apa gitu, dengan cara apa ya, salah satunya itu tadi mungkin ya, dengan punya jabatan, dengan biar bisa dikenal orang banyak gitu. Akhirnya mereka bisa masuk untuk memberikan gagasan, pendapat, dan pemikiran mereka gitu. Oke, berarti faktornya itu ada kesempatan dan juga hak mereka ya. Lalu dari pengalaman kakak selama beberapa kali di organisasi, mungkin tantangan yang dihadapi itu apa kak? Tantangan yang dihadapi gitu ya? Iya. Ini sih, perempuan itu ditempatkan pada tempat yang sama. Maksudnya? Contoh aja, dalam organisasi, setiap kepanitiaan, pernah nggak kita menjumpai sekretaris itu laki-laki? Iya. Pernah jarang banget. Jarang banget kan? Jadi mungkin orang itu mikir gini, perempuan itu telaten, rajin, jadi cocok banget lah buat sekretaris gitu. Atau kadang perlengkapan tuh, perlengkapan sekretaris, bendahara, konsul. Nah itu, jadi perempuan itu sebenarnya emang kita sudah masuk dalam organisasi dipandang sebagai emansipasi wanita. Wah, di organisasi ini sudah mewujudkan emansipasi wanita nih. Padahal kalau kepanitiaan kita tetap ditempatkan pada tempat yang sama gitu. Kalau nggak sekretaris ya bendahara ya konsumsi, itu aja itu mulu. Awalnya ya seperti itu gitu. Padahal kita punya potensi yang lebih luas, mungkin mau di humas, pengen nih punya keahlian yang lain, mungkin di PDD gitu kan, di Perkab dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya secara nggak langsung pemikiran halus, pernyataan halus bahwa ini cocok, perempuan cocoknya di tempat ini. Nah itu merupakan salah satu faktor yang menjadi masih perlu kita perjuangkan emansipasi wanita. Oke, lalu gimana sih cara organisasi yang kakak pimpin itu mendukung emansipasi wanita? Good question, benar nih. Yeah. Kadang ya beberapa organisasi ya yang saya ketahui itu memang mendukung emansipasi wanita, tetapi setelah dijalankan ada beberapa aspek-aspek yang emansipasi wanita itu ditahan, ya benar, nggak sesuai, dimana hak kita itu ditahan. Jadi untuk mendukung adanya emansipasi wanita di organisasi yang saya pimpin gitu, saya membuka peluang selebar-lebarnya untuk siapa saja, baik itu perempuan juga maupun laki-laki gitu. Meskipun di organisasi saya yang dipimpin ini tuh kebanyakan ya perempuan. Jadi laki-laki tuh hanya cuman bisa dihitung jari, sedangkan perempuan itu banyak banget. Jadi memang potensi perempuan untuk menegakkan emansipasi wanita itu memang sudah ada. Hanya peluangnya saja, peluang dan kesempatannya saja yang mungkin harus dibuka selebar-lebarnya. Maka dari itu, seperti di contohnya Mama Diksi ini, jadi kita perempuan nggak apa-apa diberi peluang untuk jadi kepala departemen, sekretaris departemen, terus BPH gitu, dan juga wakil ataupun ketuanya. Oke, jadi mungkin untuk mendukung emansipasi wanita di organisasi itu perlu membuka peluang selebar-lebarnya untuk perempuan itu menempati jabatan-jabatan strategis, baik itu tadi ketua umum, terus ketua panitia maupun sebagai kepala departemen atau kepala divisi, seperti itu ya. Benar. Oke, tadi kan udah ngebahas mengenai emansipasi wanita di lingkup organisasi. Nah, mungkin kalau dari dari segi dunia pendidikan dan atau perkuliahan nih Kak, menurut kakak sendiri kebijakan atau program apa yang mungkin bisa digunakan untuk mendukung emansipasi wanita? Oke, program ya di perkuliahan. Nggak usah jauh-jauh sih. Sebenarnya pemerintah kita, terutama Menteri Pendidikan kita sudah menjalankan gitu ya,
meluncurkan suatu program namanya Merdeka Belajar. Kalau di dunia perkuliahan itu Kampus Merdeka kan, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, dimana kita ini memerdekakan mahasiswa-mahasiswi, ya tidak hanya perempuan saja tetapi laki-laki juga. Tetapi dalam hal ini tadi yang dipertanyakan adalah emansipasi wanita. Dari program MBKM itu banyak banget yang sebenarnya sangat mendukung emansipasi wanita gitu. Salah satunya mungkin PMM ya, Pertukaran Mahasiswa Merdeka gitu, dimana kita bisa kuliah di lain universitas, tapi kita juga kuliah di tapi kita tidak keluar dari universitas asal kita. Hanya saja kita di sana kuliah untuk satu semester di luar Pulau Jawa. Nah, melalui program MM ini kita sebagai perempuan bisa keluar dari zona nyaman kita gitu, dan kita bisa survive gitu. Oh, ternyata dunia luar itu seperti ini gitu. Atau jauh dari rumah saya itu ternyata beda culture, beda kebiasaan gitu kan. Ataupun beda, kadang yang saya aja nih, ini masih di lingkup Jember ya. Jember, kalau saya keluar dikit ke Surabaya, ke Malang, itu kumpul sama teman-teman yang dari universitas lain, mereka beda pemikiran loh. Pemikiran mereka tuh kritis banget. Di sini aja di Universitas Jember aja udah kritis, keluar lagi lebih kritis gitu. Jadi kayak mendukung banget gitu program MBKM ini. Salah satunya ya PMM tadi gitu. Jadi kita bisa keluar dari zona nyaman kita bisa kemana-mana bebas, kita dibebaskan kan untuk memilih universitas mana aja yang mau kita pilih dalam satu semester itu gitu. Jadi itu sebenarnya adalah hal-hal kecil untuk mendukung emansipasi wanita, karena mungkin banyak perempuan yang udah kamu kuliah di sini aja gitu sama orang tuanya kan, udah kamu kuliah di sini aja nggak boleh jauh-jauh. Tapi karena ada program MBKM ini, kita bisa memilih dengan bebas mana sih bidang yang kita sukai dan kita jalani untuk kedepannya gitu. Sebenarnya itu kuliah saja itu sudah termasuk emansipasi wanita, karena dulu RA Kartini menjalankan atau memperjuangkan emansipasi wanita di latar belakangi bahwa perempuan itu nggak boleh berpendidikan tinggi. Benar. Dari situ bahwa sekarang kita gitu, perempuan sudah sampai S1, S2, S3 kemanapun melalang buana, itu sudah termasuk salah satu bentuk emansipasi wanita kita gitu. Itu sih sebenarnya yang salah satu program pemerintah atau yang di perkuliahan mendukung emansipasi wanita. Oke, kalau ngomong-ngomong terkait perkuliahan, bahkan kalau di UNED sendiri ya Kak ya, itu teman-teman perempuanku juga banyak tuh yang dari Kalimantan, dari NTT, dari Papua juga kan. Jadi mereka udah berani merantau sampai keluar pulau. Keluar dari zona nyaman ya, keluar dari indung. Nah benar, jadi semakin kesini budaya patriarki itu sebenarnya semakin menipis. Mungkin semoga 10-15 tahun ke depan luntur gitu ya, hilang. Cuman kadang orang itu menganggap budaya patriarki itu hampir sama dengan menyamakan kodrat wanita, padahal beda. Saya sendiri memandang emansipasi wanita itu adalah kita menjalankan hak kita setara dengan laki-laki, tapi tidak meninggalkan jati diri kita sebagai perempuan. Jati diri kita sebagai perempuan apa? Ya melayani suami tentunya, melahirkan. Kan banyak tuh Kak sekarang perempuan yang aku nggak mau punya anak gitu, takut nanti badanku rusak, dietnya susah gitu dan lain sebagainya. Padahal kodrat perempuan itu 3 kodrat perempuan: menstruasi, melahirkan, dan menyusui. Itu 3 kodrat wanita yang menurut saya harus tetap melekat dalam diri perempuan itu sendiri. Kita boleh menganut emansipasi wanita, menjunjung emansipasi wanita, dan lain sebagainya, tetapi jangan tinggalkan kodrat kita sebagai wanita itu sendiri. Oke Kak, berarti kalau berdasarkan apa yang Kakak omongkan tadi, berarti kan perlu ada pemahaman yang mendalam lah. Nah benar, perlu banget itu. Jadi perempuan itu
emansipasi ya perlu diketahui, dipahami dan dikaji lebih lanjut. Emansipasi wanita, kesetaraan gender dan juga kodrat wanita. Jangan mencampur adukan. Meskipun memang emansipasi wanita ini tidak bisa lepas dari kesetaraan gender, tapi kita sebagai wanita juga punya kodrat yang nggak boleh ditumpang tindihkan dengan ya aku wanita, ya aku perempuan gitu, aku pengen setara, nggak boleh laki-laki, nggak boleh apa ya, hidup sesuai kemauan laki-laki gitu. Jadi akhirnya ujung-ujungnya saklek gitu, ujung-ujungnya nanti membangkang ke gitu ya. Ini juga ada bahasan Islam ya. Aduh, bahaya. Ini bukan ahlinya teman-teman. Jadi nanti kalau kita dan kita berdua ada salah pernyataan atau lain sebagainya, bisa kok berbagi informasi di kolom komentar ya kak ya. Iya pasti. Kolom komentar. Atau nanti, di IG-nya Mama Diksi. Nah benar. Nanti kak kayaknya pernyataan kakak salah nih. Oh iya, mana nih yang benar? Ayo kita bertukar pendapat dan kasih saran dan masukan. No judge ya kak. Benar. Oke, mungkin itu tadi bahasan terakhir untuk podcast kali ini. Terima kasih Kak Farah udah nemenin aku pada episode kali ini. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Mama Diksi berprestasi berbakti untuk negeri. Apa dah?